Oke guys, di sini saya akan menjelaskan komponen penting dari pompa hidran ya teman-teman. Yang jika nanti teman-teman mau coba bikin, itu yang benar-benar harus pas dan pun harus sesuai ya. Yang pertama kita contohkan ada yang namanya klep hantar, ada juga yang bilang klep tabung ya teman-teman, atau ada yang bilang klep pengunci ya. Nah di sini saya menggunakan bahannya ini langsung menggunakan cek palep atau tusen klep dari pabrikan teman-teman. Ini menggunakan merek Pina ya. Jadi seperti apa sih alat yang bisa digunakan untuk klep hantar ya? Kenapa cek palep ini bisa cocok untuk digunakan sebagai klep hantar ataupun klep pengunci ataupun klep tabung? Jadi gini ya teman-teman. Oke, kita bongkar. Nah, jika teman-teman lihat, ini ada komponen dalaman daripada klep itu sendiri ya. Nah, ini panahnya ke atas. Klep ini berfungsi untuk mengunci aliran air yang sudah mengalir ke arah sini ya, ke atas itu ke arah panah ini. Nah, ke arah panah sini. Nah, misalkan kita contohkan ini terdorong air, dia mengangkat ya teman-teman. Set. Nah, maka air masuk. Kemudian karena di dalamnya ada per yang berfungsi untuk menutup posisi daun klepnya, sehingga baik air ataupun udara yang sudah masuk ke bagian atas ini tidak bisa turun lagi ke bawah karena terkunci oleh daun klep yang menutup gitu kan. Nah seperti itu. Jadi kalau dari bawah terdorong dia terbuka, kalau dari atas dia menutup ya, seperti itu teman-teman. Jadi fungsinya cek valve ini atau tusen klep ini untuk itu ya teman-teman, untuk mengunci air yang sudah masuk ke atas, ke tabung istilahnya. Kemudian dia tidak turun lagi ke bawah karena sudah tertahan, sehingga proses itu yang terus-menerus berjalan, otomatis tekanan yang sudah atau air yang sudah ada di tabung di atas itu akan terdorong ke ketinggian yang diharapkan, seperti itu. Ini bahannya menggunakan tusen klep ya teman-teman. Ada pula beberapa model, diantaranya ada yang menggunakan cek valve yang model swing atau model ayun yang berbahan kuningan, itu pun bisa ya teman-teman. Tapi kalau menurut saya lebih efektif yang model seperti ini. Nah, kenapa saya menggunakan yang pabrikan ya teman-teman? Walaupun memang bisa kita menggunakan rakitan, saya kadang bikin rakitan dari bahan coklat seperti ini untuk klep hantarnya, akan tetapi lebih simpel atau lebih praktis yang model seperti ini. Nah, jika teman-teman nanti yang mau coba bikin, itu diusahakan harus rapat, karena kuncinya di sini teman-teman ya. Ketika pengunci air ini tidak rapat, otomatis air yang sudah naik ke atas dia kembali lagi ke bawah. Nah, itu di situ keseringnya kegagalannya bagi para pemula. Dia tidak memperhatikan kerapatan dari klep hantar itu sendiri. Walaupun misalnya komponennya sudah sesuai, tapi ternyata tidak rapat, sehingga gagal pasti. Karena apa? Karena air yang sudah naik ke atas itu nggak bisa mendorong lagi ke ketinggian, karena dia tekanannya kembali lagi ke bawah, gitu kan, mundur gitu. Otomatis pasti gagal. Nah disitulah sering gagalnya atau rawan gagalnya pemula dalam membuat pompa hidran. Nah, ini komponen yang pertama namanya klep hantar. Klep hantar ini dipasang sebelum tabung ya teman-teman, di bawah tabung biasanya. Yang kedua, ini ada tipe klep buang. Klep buangnya ini saya menggunakan rakitan saya sendiri, ini bukan pabrikan. Kita menggunakan komponennya, ini ada dop pipa 1 in, kemudian ada soklat dalam, kemudian di bawahnya ada soklat luar, sehingga ini disambung untuk menyambungkan ke badan pompa. Untuk atasnya ini asnya menggunakan baut M6 atau baut 10 kunci 10. Nah, panjangnya 7 cm teman-teman. Kemudian di bagian kepalanya di sini kita menggunakan bos top ya, seperti itu, supaya nanti si baut ini itu tidak merusak permukaan PVC-nya, nah, sehingga nanti awet ya, seperti itu teman-teman.
Untuk pernya, pernya kita menggunakan per stainless ketebalan 0,5 mili ya teman-teman. Jadi ini untuk menentukan per tekan ini juga harus diperhatikan ya teman-teman, karena tidak semua per tekan itu sama tekanannya. Nah, makanya nanti teman-teman usahakan per tekannya itu di tekanan sekitar setengah kilo ya, tekanan di setengah kilo itu yang cocok, bahkan harus lebih kurang dari setengah kilo kalau bisa, seperti itu. Untuk karet klepnya, nah kita menggunakan ini ya teman-teman contohnya. Nah, ini karet Ureta namanya. Karet ini karet yang tahan benturan sehingga tidak akan menipis ya. Ini kuat dan tahan lama. Nah, dalamannya seperti itu. Nah, untuk bagian permukaan dalam, supaya nanti posisi karet ini menutup ya. Kalau tanpa permukaan dalam itu karet tidak akan menutup ya teman-teman, akan bablas. Nah, teman-teman bisa lihat, nah ini permukaan dalamnya. Jadi si posisi karet itu nanti menutup ke permukaan yang itu. Nah, dari apa ini bikinnya? Kita membuatnya dari T setengah in. Ini yang mereknya tapi merek tertentu ya teman-teman, tidak semua merek sama. Nah, untuk bisa mencocokkannya, teman-teman harus menggunakan T-nya ini. T setengah ini itu yang mereknya Triliun, merek Triliun. Kemudian untuk pipanya ini teman-teman harus menggunakan pipa Maspion yang C ya, jangan yang AW ataupun yang D, karena nanti nggak akan masuk, kesempitan gitu ya teman-teman. Nah, yang pas itu adalah T-nya T Triliun ukuran setengah in ataupun T yang merek Power. Nah, kemudian pipanya ini harus pipa Maspion yang C, itu baru masuk dan baru cocok seperti ini bentuknya. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, setelah itu nanti kita potong di sini, kemudian nanti kita pasang dop ya atau penutup. Nah, seperti ini dopnya. Seperti itu teman-teman ya. Nah, ini dua komponen ini yang paling penting dalam pembuatan pompa hidram. Harus benar-benar, kalau untuk di ini harus benar-benar rapat, dan di sini itu harus benar-benar pas untuk ukuran springnya. Ataupun nanti teman-teman bisa menggunakan pemberat, itu pemberatnya harus pas dengan tekanan air yang ada, seperti itu. Mudah-mudahan bisa dipahami dan bisa dimengerti ya. Terima kasih.